Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pada sehat semuanya? Ya, baiklah. Terima kasih. Alhamdulillah, kita di pagi ini ketemu lagi dengan pelajaran keagamaan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa seperti mana rutin yang kita laksanakan. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ayo kita mulai berdoa. Terima kasih ya atas doanya. Semoga doa kita di hari ini membawa kita keberkahan, keberkahan tentunya untuk di masa depan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita ke pembelajaran, ini Ibu absenkan dulu siapa yang tidak hadir di hari ini atau hadir semua? Ada berapa orang yang tidak hadir? Siapa aja? Rian. Lalu ya kalau Fahri tadi itu minta izin orang tuanya lagi di rumah sakit. Satu lagi siapa? Oke, berarti hanya 4 orang yang tidak hadir ya. Baik, kita lanjutkan kepada pembelajaran di hari ini. Di hari ini Ibu akan ngasih materi itu, pembelajaran itu. Sebentar, buka dulu laptopnya. Materi untuk pembelajaran di hari ini adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mungkin kita sebagai umat Muslim ya, tentunya kita harus semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ciri-ciri cinta kepada Allah itu adalah melaksanakan daripada perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya ada hukum-hukum agama yang sudah ditentukan mana itu dosa, mana itu mencintai, dan mana itu perintahnya. Oke, nah ini sebagai bahan nanti acuan kita untuk diskusi. Kita lihat dulu video yang Ibu akan tayangkan, kalian cermati, kalian telaahi. Nanti kita bikin kelompok untuk diskusi. Dari video ini mungkin nanti ada juga pengalaman-pengalaman yang sudah dialami kalian, adik-adik semua di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Oke, mari kita simak videonya ya. Oke. Pada awal bulan dalam Islam yang pertama disampaikan berdasarkan perihal akidah. Bahkan ayat yang paling diturunkan berisikan akidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok akidah dulu? Kok tentang kepercayaan itu sih? Kenapa gak diajarin satu dulu? Tapi
dibacakan dalam setiap diri manusia. Bahkan disebutkan bahwa perilaku seseorang mencerminkan akibatnya. Orang yang tidak kuat, yang akan berani melakukan dosa dalam sendirian. Orang yang tidak kuat, bahkan terkasih ibadah oleh kemudian orang. Kebalikannya, orang yang tidak kuat bisa jadi melakukan maksiat sendirian, bahkan pas lagi sekali. Dan orang yang tidak kuat, bahkan malas-malasan ibadah, lalu lebih kuat ibadah. Di satu kemarin kita sudah membahas bahwa iman mempunyai anugerah dan iman juga memiliki cara yang dimana kalau cara yang kita berikan menjadi kita pakai cara iman pada yang hati, cara iman pada yang besar, dan cara iman pada yang kekuatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama amal-amal termasuk dalam cara iman pada hati, yaitu cinta, takut, harap, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu gimana sih? Kalau cinta kan, misalnya saja kita cinta sama seseorang, semua orang yang kita cintai pasti pengen terus. Takutnya kita perasaannya, pengen sama ayam terus, pengen telepon terus, pengen chattingan terus, pengen terus, dan lain sebagainya. Itu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bercinta sama Allah, pasti orang itu pengen mewakil semua namanya Allah, takut melakukan semua yang Allah bersenang. Ingat Allah terus, Allah manggil bersorak, bermuka-muka, dan lain sebagainya. Atau disingkat, menempati Allah di atas segala sesuatu, tidak ada yang bermuka Allah. Ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, dia juga bakal cinta sama Rasul, sama salawatan, sama Rasul. Orang yang cinta sama Allah juga, cirinya adalah dia cinta sama Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran, dia mau sedang berbicara tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Lalu ciri selanjutnya dia berkata berbuat dosa. Soalnya dia tahu untuk bersuka sama hambanya yang suka berbuat dosa. Terus ciri yang selanjutnya orang itu akan melakukan hal-hal yang dia suka. Sholat gas, puasa gas, sedekah gas. Dan pas dia melakukan hal-hal yang dia suka, walau akhirnya kita orang, misalnya akan cewek nih, berlepas dari tubuh, olahraga di gunung, jalan-jalan dari gunung, dan sebagainya di gunung. Walau kita banyak pengajian, atau misalnya rajin puasa sama lupa, kita ada soal lupa, dan lain sebagainya, dia bakal beramal. Gue ibadah pernah untuk tentang orang itu, jadi orang yang cinta sama Allah. Gimana caranya biar cinta kita tahu? Kita pertama, ingat-ingat lagi tentang kebiasaan Allah. Ingat-ingat lagi betapa maha hebatnya Allah, betapa kerennya Allah untuk menguasai dan menguasai. Yang kedua, ingat-ingat lagi kemuliaannya di mana yang kita kasih. Buat tapi itu di mana Allah masih kita lakukan. Padahal kita seribu satu kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Baca lagi ayat-ayat Al-Quran yang kita kenal sama Allah, mengerti kalau kita tidak kenal sama Allah, dan juga membuka mungkin sekian mungkin dengan Allah. Lalu yang kedua adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah ini artinya takut sama Allah. Kata Imam Ghazali, takut sama Allah itu maksudnya takut dari kematiannya, takut dari sesuatu dalam ibadah, takut mengikuti hawa nafsu, takut tergiur dunia, takut maksiat, takut dari kisah kubur, takut lalai, takut dari sombong, takut dari Allah, takut dari sisa dunia, takut dari sisa akhirat, dan takut dari masuk surga dan lain sebagainya. Itu maksud dari takut kepada Allah dan kepada Rasul. Ciri-ciri orang yang takut sama Allah itu gimana? Orang yang takut sama Allah dia bakal menolak ilmunya dosa, dan membohongi orang, dan mengatakan orang, dan mau terjadi yang haram, dan maksiat, dan mau gosip, dan mau dijadikan dengki sama orang lain. Pokoknya nggak mau melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang takut sama Allah. Selanjutnya adalah atau berharap sama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih berharap sama Allah itu? Kita ngarap-ngarap sama Allah, ngarap-ngarap sesuai Allah, ngarap-ngarap dunia Allah, ngarap-ngarap kebenaran Allah, dan sebagainya. Sambil yakin bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha baik sama seluruh hambanya, apalagi sama hambanya beriman. Karena Allah yang
La taqnatu min rahmatillah. Kalau orang kita berputus asa, saya orang kita berputus asa dan saya sekarang ini kita jadi manusia berdosa seperti kita berputus kita jangan sampai kita putus asa dari karena Allah. Dosa aku udah mungkin Allah mungkin. Jangan lupa kalau mana pengakuan Allah penerima taubat selama Allah masih belum keluar dari tubuh kita, Allah masih menunggu kita bertobat, Allah masih menunggu kita kembali ke jalan yang benar. Kurang baik apa caranya? Kurang baik apa Allah sama kita? Makanya kata Allah, la taksau kita, tak jangan putus asa dari akhlak Allah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Tapi jangan juga kita merenungi atau istilahnya minta-minta berbaik. Kita nyepelin tuh, kita santai aja berdosa. Entar juga yang punya pesan Allah. Makanya kata Imam Ghazali, alhamdulillah dan alhamdulillah harus selalu ada berbahagia dalam diri kita. Imam Ghazali pernah bertanya, mana berdoa? Itu kata berbahagia. Imam Ghazali takut berharap seperti rotuban air. Kalau lagi harus yang air, kalau lagi apa yang dibuat, gitu juga yang maunya project. Kita pun takut Allah yang biasanya akibat terakhir maksiat, tapi kita juga berdoa berharap Allah yakin bahwa Allah mengampuni di atas lima kali terjadi secara dosa. Kita nggak usah berturut itu, kita nggak usah itu akan masuk neraka. Orang juga dibagi kalau kita baca seperti saya dulu itu bakal kesempatan yang sempurna kalau dosanya. Selanjutnya adalah tawakkul atau tawakal kepada Allah itu bersanding kepada Allah. Tapi dari bakalnya yang menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nah, perlu diingat lagi di sini tawakalnya adalah menyerahkan hasil ikhtiar, menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Usaha dulu semaksimal mungkin baru tawakal. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin baru hasil yang diserahkan kepada Allah. Yang bisa disebut tawakal usaha apa kita belum melakukan itu Allah tidak bisa satu baru tawakal. Pernah ada sahabat yang melakukan jiwa atau kita dengan alasan yang harus kita lalu Rasul mengatakan itu kenapa teman-teman demikian? Tadi itu tawakal kepada salah yang berbeda adalah kita berhutang kepada Allah. Kalau kita sebagai pelajar misalkan belajar dulu maksimal, baru lulus kiranya nanti perguruan tinggi serahkan kepada Allah. Latih dulu maksimal. Kalau bertobat ya perlombaan atau pertandingan, lalu juara pilihannya sampai kepada Allah. Juara dulu semaksimal mungkin, baru diterima pilihannya. Kita masuk ke surga atau neraka lebih dahulunya, nanti baru kita sampai kepada Allah. Tugas kita adalah juara dulu semaksimal mungkin. Dengan begitu kita bisa lebih menghargai hasil kita atau bahkan yang orang lain mencapai. Kita akan bersyukur dan akan sombong ketika hasil, dan kita juga akan sabar dan akan betul ketika hasil sesuai dengan harapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti sana, semaksimal dari saya sendiri, kemudian kemudian topik berikutnya. Nah, dari video yang sudah secara gamblang dijelaskan ya di video barusan itu tentang bagaimana mencintai Allah, larangannya, keberkahannya, kuasanya Allah. Bukan mungkin lagi ya, tentunya ini berkaitan dengan apa yang sudah dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu lalai dalam melaksanakan ibadah, betul nggak? Tiba duhur, azan, lebih langsung ke masjid apa langsung pegang HP? Nah, itu salah satunya dari contoh dari apa? Melalaikan perintah Allah. Padahal begitu kuasanya Allah ya, yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf ya, gitu ya. Oke, dari materi yang barusan nanti ada kita diskusi ya untuk sharing. Kita buatkan dulu kelompoknya. Mungkin adik-adik semua sudah mempunyai kelompok ya. Oke, silakan dibuat dulu kelompoknya.
Nanti ini udah siap untuk kelompoknya? Ya. Nanti ini ada lembaran kerja peserta ya, atau yang disebut LKPD, Ibu bagikan setiap kelompok satu-satu. Ini satu orang ya? Lupa satu orang. Jadi satu orang satu ya. Nanti satu orang satu diwajibkan untuk mengisi pendapat, nanti Ibu pandu ya. 3 lagi ya? Satu orang satu. Tiga ini benar? Lebih satu. Satu. Mari perhatikan ke depan. Perhatikan dulu. Ini di tabel itu ada tugas untuk kita diskusi itu ada 1 dan 2. Yang pertama, nanti kalian isinya di bagian bawah ya, di keterangan. Yang pertama, perilaku yang pernah adik-adik lakukan sebagai bentuk cinta kepada Allah. Catatlah yang sudah dilakukan. Jadi di bawah. Yang A dulu. Dibaca, silakan. Satu sama lain ini pengalamannya berbeda ya. Silakan ditulis di keterangan di bawah. Tentang cinta kepada Allah, apa yang sudah dilakukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Oh, kurang 1 boleh. Nanti kalau misalkan yang A-nya sudah selesai, boleh kalian itu nanti acungkan tangan. Nanti kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Paham kan maksudnya? Ya, iyalah. Ini kan kehidupan sehari-hari dong. Yuk, kita bercerita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang menjadi kehidupan sehari-hari, jangan yang bagusnya aja. Ya, saya takut sama ibu yang bagusnya. Nah, seperti itu ya. Pokoknya sejujurnya kalian ceritakan. Apa? Boleh pakai nama. Pakai nama. Pakai nama ya, langkah lebih bagus ya. Boleh yang lainnya untuk perhatikan dulu ke depan untuk melihat temennya yang mau menceritakan yang sudah dialami ya. Pelanggan sendiri kan? Bukan orang lain? Iya. Oh ya, silakan. Yuk kita perhatikan dulu ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reska Nabila, perwakilan dari kelompok 5. Berdasarkan dengan pengalaman yang saya lalui, yaitu
Hati saya gelisah ketika belum melaksanakan sholat. Perasaan tidak enak ketika saya berbohong. Mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin lalu bertawakal kepada Allah. Mengharapkan ilmu yang berkah, rezeki yang berlimpah, serta kesehatan dengan cara sholat wajib dan sunnah. Menjauhi makanan yang haram. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Berikan push buat Kabila. Silakan. Terima kasih ya. Oke, ada lagi nih dari kelompok yang lain. Waktunya kayaknya sudah habis nih. Pak, ada lagi? Siapa yang mau duluan ke depan? Oh, Alfa, ya. Silakan Alfa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa dan pengalaman saya Kelompok berapa Alfa? Oh. 4 ya? ya saya dari kelompok 4. Pengalaman saya kebanyakan nyangkut di hati. Jadi saya selalu berusaha untuk sholat 5 waktu lebih awal karena takut ada niat untuk menundanya. Saya juga berharap agar apapun yang akan terjadi di masa depan akan selalu baik karena Allah yang mengaturnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada 2 kelompok lagi ya, Pak? Ya, 2 ya. Kita baca aja kesimpulan dari rekan kita dari kelompok 6. Ya. Dari kelompok 6, kesimpulan daripada materi kita mencintai Allah semesta, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita harus menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya. Ini sangat wajib kita lakukan. Karena kita sebagai umat muslim, kan? Yang selanjutnya, selalu memperbaiki diri agar lebih dekat kepada Allah. Itu pedoman, kita harus terus memperbaiki dan berusaha untuk lebih baik sebagai umat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, ini kesimpulan dari materi ya. Lalu yang selanjutnya, selalu bersabar dalam keadaan apapun dan ikhlas menerima keadaannya. Walau ikhlas itu susah, perlu waktu dan perlu proses. Betul nggak? Ya, ini bisa kalian tulis ya. Yang selanjutnya, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Bila kita menghadapi masalah, sudah berusaha mencari solusi masalahnya, tetapi masalahnya belum terselesaikan, kita harus tawakal. Tapi kita terus berusaha, bukan dalam artian kita harus pasrah. Itu ya. Yang selanjutnya, melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi yang terakhir itu kita harus terus melakukan kebaikan. Kita harus terus berdoa, kita harus terus berusaha, kita harus terus belajar. Itu ya. Kita harus selalu berusaha. Itu. Ada lagi yang memberikan masukan tentang kesimpulan apa sudah cukup? Cukup ya? Oke. Boleh kesimpulannya kalian tulis 1, takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan cara sholat 5 waktu, bersyukur, menolong sesama, menjauhi larangannya, bersabar, tawakal, dan berusaha hindari dari dosa besar maupun dosa itu yang menjadi kesimpulannya. Ada lagi yang memberikan masukan? Oke, terima kasih atas pelajaran hari ini. Nanti kita lanjut untuk materi
minggu depan. Kalau untuk materi minggu depan itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sebuah kesimpulan yang barusan sudah Ibu sampaikan. Coba nanti dari besok dan selanjutnya dilihat lagi. Jadi minggu depan materinya adalah penerapan mencintai kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Kita akhiri dengan membacakan doa penutup. Kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita, ilmu di hari ini membawa perubahan untuk diri kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai kedua orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian Ibu materi hari ini banyak kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum.